Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianta dengan tema minimalis Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang tips menyetop kebiasaan beli barang yang tak diperlukan. Tak sedikit orang yang mudah tergoda dengan barang-barang yang ditemuinya di toko atau pusat perbelanjaan dan lalu membelinya meski tak diperlukan. Misalnya membeli pakaian ketika satu toko memberlakukan diskon besar-besaran. Pada akhirnya, baju yang dibeli hanya menggantung di dalam lemari tanpa sering digunakan. Jika hal itu terjadi padamu, berarti kamu telah membeli barang yang salah. Tapi jangan khawatir, karena ada beberapa tips yang bisa kamu ikuti untuk menghentikan atau menjauhi diri dari kebiasaan membeli barang yang tak diperlukan. Yang pertama, membeli hanya barang yang dibutuhkan. Kalimat ini mungkin terdengar mudah, tapi sulit dilakukan. Apalagi jika kamu termasuk orang yang sering membeli barang-barang hanya karena tampilannya, seperti yang lucu atau menarik. Hal ini mungkin bisa sering terjadi, tapi suka dengan sesuatu bukanlah alasan yang cukup untuk membeli barang tersebut. Jika kamu menemukan shawl yang lucu, namun sulit menemukan pakaian di rumah yang pas untuk dipadukan dengan shawl itu, maka tinggalkanlah, sebab berarti kamu tak membutuhkan barang tersebut. Lakukan hal yang sama ketika tergoda dengan barang lainnya. Apakah kamu merupakan orang yang mudah tergoda untuk membeli sesuatu? Dengan semakin berjamurnya platform belanja online yang kerap menawarkan flash sale dan ongkir gratis, menjadikan aktivitas kamu dalam membeli sesuatu menjadi lebih mudah. Terlebih bila platform ini juga menawarkan metode pembayaran yang lebih mudah, semakin membuat kamu tergiur untuk membeli sesuatu tanpa berpikir panjang. Berbelanja memang memberikan kepuasan tersendiri bagi beberapa orang. Aktivitas yang satu ini kerap menjadi ajang untuk menghilangkan stres. Namun sadarkah kamu kalau kamu terkadang sering membeli sesuatu yang tidak sepenuhnya kamu perlukan? Kedua, beli barang sesuai gaya hidup. Barang-barang yang paling sering kita gunakan adalah barang yang cocok dengan gaya hidup kita. Misalnya, kamu seseorang yang gemar bergaya kasual dengan sepatu dan kaos. Bagi perempuan, apakah membeli sepatu hak tinggi sesuai dengan gaya hidupmu? Ingatlah bahwa tertarik dengan salah satu sepatu hak tinggi yang ada di etalase bukanlah alasan yang cukup bagi kamu untuk membeli barang tersebut. Lihatlah gaya hidupmu sehari-hari dengan realistis dan pastikan kamu membeli barang yang memang akan kamu gunakan. Setelah 2 minggu gajian, kamu baru sadar bahwa gaji tak cukup lagi untuk memenuhi kebutuhan 2 minggu berikutnya. Kalau terjadi hal seperti itu, akan gawat jadinya. Seharusnya kamu sudah mulai mengalokasikan gaji menurut tujuannya setelah gaji diterima. Finansial yang tidak stabil ini disebabkan oleh gaya hidup yang berlebihan. Gaya hidup biasanya terjadi begitu saja tanpa disadari. Tetapi jika memang gaya hidup ini penyebab malapetaka, maka harus segera dihindari. Susun tata cara pengelolaan keuangan kamu yang baik dan tetapkan tujuan keuangan jangka panjang demi kesuksesan finansial di masa tua. Ketiga, hindari barang yang menimbulkan ketidaknyamanan. Mari jadikan sepatu hak tinggi sebagai contoh. Ketika kamu merasa sulit berjalan gara-gara memakainya, tentu saja membeli sepatu hak tinggi bukanlah barang yang membuatmu nyaman. Barang apapun yang menyebabkan sakit, gatal, risih, dan yang menimbulkan reaksi tidak nyaman lainnya tidak layak untuk kamu beli. Keempat, selalu mengingat isi lemari yang dimiliki. Ketika hendak membeli pakaian, penting untuk selalu mengingat isi lemari pakaian di rumahmu. Misalnya saat kamu tergoda dengan aksesoris cantik yang memiliki warna cerah dan membuat tampilanmu keluar. Meskipun aksesoris tersebut nampak nyaman, namun jika tak ada pakaian milikmu yang cocok dipadukan dengannya, maka barang itu akan tak berguna. Pastikan membeli barang yang sesuai dengan warna-warna pakaian yang sudah kamu miliki. Selain itu, penting juga untuk merapikan isi lemari. Memiliki lemari pakaian yang tertata adalah langkah pertama untuk mendapatkan kamar tidur yang rapi. Menata isi lemari merupakan salah satu pekerjaan rumah, mudah tapi juga sulit dilakukan. Apalagi kalau mengingat banyaknya barang yang ada di dalamnya, mulai dari pakaian, sepatu, tas, dan berbagai aksesoris kebutuhan lainnya. Kalau kamu mulai merasa kesulitan dalam mencari pakaian favoritmu, atau kehilangan kemeja yang baru kamu beli, mungkin karena sudah saatnya untuk merapikan dan menata isi lemari pakaianmu. Memiliki lemari pakaian yang rapi dapat membantu kamu ketika sedang buru-buru mencari pakaian. Tidak perlu lagi membongkar isi lemari, karena akan lebih mudah untuk mencari pakaianmu. Tapi itu baru satu hal yang bisa kamu dapatkan dari lemari pakaian yang tertata. Masih banyak keuntungan lainnya yang siap menyambut kamu. Kelima, jangan belanja saat bosan.
Ada banyak situs belanja online yang memudahkan pembeli dengan berbagai promo dan diskon. Kamu bisa mengurangi kebiasaan lihat-lihat situs belanja online. Atasi juga dengan cara tidak mengaktifkan internet banking. Kemudahan transfer uang membuat banyak orang tergoda belanja, tapi kamu tak bisa melakukannya, sehingga kamu akan berpikir dua kali. Sama seperti tips berbelanja makanan di supermarket, janganlah pergi ketika kamu lapar. Justru kamu harus menghindari kegiatan belanja ketika kamu hanya ingin membunuh waktu. Rasa bosan dan frustasi seringkali menjadikan kita seseorang yang impulsif dan berpotensi membeli secara sembarangan. Pada akhirnya, kita akan menyesal karena telah mengeluarkan banyak uang untuk sesuatu yang sebetulnya tidak diperlukan. Jadi belanjalah hanya ketika kamu membereskan lemari pakaianmu dan menyadari bahwa ada barang yang kamu butuhkan untuk digunakan. Sama halnya dengan jangan belanja saat lapar, karena sebenarnya belanja hanya jadi pelampiasan saat kamu tidak mendapatkan apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Jika bosan, carilah hiburan atau main bersama teman, bukan belanja. Jika memang harus belanja, maka sortir barang-barang di rumah, berikan kepada yang membutuhkan atau jual jika masih layak jual. Dengan begini, kamu tidak menumpuk sampah di rumah. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya saran, silahkan tuliskan di kolom komentar video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik like. Semoga video saya bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.